Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Puji Tuhan. Bapak, Mama, dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan, salam untuk kita semua. Shalom. Di minggu ini kita ada di tengah-tengah penghayatan minggu kesengsaraan Tuhan Yesus di minggu yang keempat. Dan luar biasa tema di minggu ini, teladan merendahkan diri dan melayani. Saudara-saudari yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita jujur melihat kehidupan di masa kini, akan memunculkan satu pernyataan yang mungkin kita sepakat untuk menyatakannya. Di masa kini kita sulit menemukan orang-orang yang hidupnya itu ada dalam kerendahan hati. Cari orang yang rendah hati itu makin langka, makin susah. Karena di dunia masa sekarang ini, orang cenderung untuk bersaing, menunjukkan siapa lebih bisa dari yang lain, siapa lebih punya dari yang lain, siapa lebih hebat dari yang lain. Dan bagaimana tidak? Di hari ini orang tidak lagi berlomba untuk mengejar menjadi pribadi yang rendah hati. Tapi justru di hari ini orang mengejar dan berlomba-lomba, kalau bisa tidak terlihat tinggi. Tinggi hati, sombong. Karena itu saya mengingat dua pernyataan yang terkenal dalam kalangan masyarakat Jawa. Yang pertama itu pernyataan yang mereka bilang merasa serba punya. Ada tipe manusia yang merasa serba punya. Ini hidup sekali dalam kehidupan masyarakat Jawa. Manusia serba punya. Artinya dia merasa dirinya itu punya banyak hal. Dan kemudian dia menunjukkan lewat watak suka pamer, tidak ada kasih, dia jahat dalam berperilaku, dia tidak peduli dengan orang lain, kesukaannya menyombongkan diri karena dia mempunyai segala sesuatu. Harta, kepintaran, kelebihan, pangkat, dan derajat. Kalau kita temukan dalam jalan hidup kita, justru yang menjadi soal itu orang yang tahu sedikit, dia bikin diri inti. Tahu sedikit ini dia macam, dia tahu satu dunia. Dia baru punya sedikit, dia macam bisa kuasai banyak orang. Dia baru lebih sedikit, ini soal. Orang yang ada bisa banyak hal, ada diam-diam. Dia yang tahu sedikit ini awi. Dia bungkas tunjuk serba baik. Kelebihan yang dimiliki sering tidak digunakan untuk melakukan perbuatan baik, tapi hanya untuk menganggap remeh. Tidak memandang orang lain dan kemudian merendahkan orang lain. Tapi ini menjadi berbeda dengan kualitas manusia yang kedua di kalangan masyarakat Jawa. Dikatakan dengan istilah yang tadi merasa serba punya, yang kedua ini serba punya rasa. Serba punya rasa. Artinya ketika seseorang dia mau bikin sesuatu, itu lahir dari hatinya. Perilakunya penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan kasih, bijak dalam semua hal. Kalau dia kemudian didapati ada merasa bersalah atau berdosa, dia tidak kemudian membuat orang lain tersandung dan susah juga. Kira-kira dari dua tipe ini merasa serba punya rasa. Kita sulit menemukan tipe yang kedua. Cari orang yang rendah hati dan penuh kasih, penuh pengorbanan hari ini susahnya minta ampun. Cari orang yang mau peduli dengan orang lain, merendahkan diri dan kemudian mengutamakan orang lain, hari ini langka. Kalau kita melihat pembacaan hari ini, ingatkan kita. Tindakan yang hidup dipenuhi dengan kerendahan hati dan kasih telah diteladankan oleh Tuhan Yesus bagi para muridnya
dan juga bagi kita saat ini. Dan itu tertulis dengan jelas dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 1-20 yang terbaca di mimbar-mimbar Gemit hari ini. Kita tahu dengan pasti bahwa di saat itu Tuhan Yesus sudah mengetahui bahwa dirinya sesaat lagi akan meninggalkan dunia ini dan kembali kepada Bapa. Kita bisa perhatikan di ayat yang pertama. Itu malam terakhir dan besoknya itu dia ditangkap. Melewati Via Dolorosa yang menyakitkan dan kejam. Tapi di malam terakhir itu Tuhan menunjukkan kasih-Nya di ayat yang pertama. Tuhan Yesus sungguh mengasihi para murid-Nya. Sungguh kasih Tuhan Yesus yang besar kepada para murid-Nya. Meskipun dia tahu bahwa di antara 12 murid ada satu orang bernama Yudas Iskariot yang punya hati kotor. Yudas punya hati jahat. Yudas dikuasai iblis. Yudas mengkhianatinya dan akan menjualnya. Tapi justru membuat Yesus yang adalah guru dan Tuhan, dia mau merendahkan diri untuk membasuh kaki semua murid, 12-12-nya tanpa kecuali. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, basuh kaki, cuci kaki adalah kebiasaan yang dilakukan lazim di waktu lalu dari seorang budak kepada majikan atau bagi orang-orang yang bertamu untuk jamuan makan. Lantas apa makna yang mau diajarkan Tuhan Yesus bagi kita yang hidup di masa ini, yang kembali kita ada dan berefleksi dalam perjalanan hidup dan iman kita? Kita ada di minggu sengsara yang keempat di hari ini. Mari kita belajar dari teladan Yesus membasuh kaki para murid-Nya. Dari teks bacaan ini kita diingatkan, kekasih Tuhan sekalian, membasuh kaki, cuci kaki, itu memberi teladan untuk merendahkan diri dan melayani, bukan dilayani. Saat penangkapan dan penyaliban Yesus semakin dekat, itu saat terakhir. Yesus ada bersama dengan 12 murid-Nya. Dan ketika dia akan menghadapi kesengsaraan, di saat itulah Yesus mengajarkan mereka tentang apa arti rendah hati, apa arti memberi diri untuk melayani. Namun pengajaran itu diberikan bukan lewat kata-kata, tapi Yesus memberikan pengajaran itu lewat tindakan, lewat teladan, lewat contoh, dan itu susah. Hari ini kekasih Tuhan sekalian, cari orang yang omong baik, nasihat baik, omong kata-kata pintar, omong kata-kata bijak, banyak. Banyak sekali, statusnya bijak, kelakuannya ancur. Dia pintar nasihat orang, dia pintar mengarahkan orang, tapi dia tidak tunjukkan dalam teladan, nol, tong kosong, nyari bunyinya. Dan Yesus menunjukkan lewat tindakan. Perhatikan lewat bacaan ini. Cara berpakaiannya, dia ikatkan kain pada pinggangnya. Dan ketika ikat kain pada pinggang, dengan cara berpakaian yang Yesus tunjukkan dalam pembacaan ini, itu cara berpakaian dari seorang budak atau pelayan di zaman itu. Yesus menunjukkan posisinya itu rendah sekali untuk dia bisa membungkuk, tunduk, dan melayani. Pada zaman itu, kalau kita ingat khotbah tentang penggarap anggur, perumpamaan tentang penggarap anggur, ada level budak-budak, ada level pelayan-pelayan dalam melayani di satu keluarga. Dan Yesus tidak pilih level tertinggi, budak yang tinggi, tapi Yesus memilih level terendah, yaitu hamba, budak, pelayan, pencuci kaki, pembasuh kaki. Dan biasanya yang menempati posisi terendah ini adalah mereka yang sulansia, tidak produktif lagi, mereka yang mohon maaf mengalami secara fisik ada anggota tubuh yang tidak sempurna, dan mereka juga yang dianggap tidak lagi menghasilkan bekerja banyak hal. Mereka tidak maksimal, dan Yesus posisikan diri menjadi hamba terendah. Kekasih Tuhan,
Waktu Yesus menghamba untuk melayani, ia tidak ambil posisi hamba di level tertinggi, tapi Yesus ambil posisi hamba di level terendah paling bawah, yaitu yang membasuh kaki. Pembasuhan kaki di zaman itu dilakukan karena dua alasan. Kenapa ada tradisi ini? Kekasih Tuhan sekalian, kenapa ada tradisi basuh kaki? Di zaman itu ada dua alasan. Yang pertama, ketika orang datang, budak dalam status terendah itu akan menghilangkan kotoran di kaki para tamu, yang waktu itu mereka harus melepaskan kasut dan sepatu terbukanya. Kita lihat di gambar-gambar rohani, sepatu atau kasut orang zaman dulu itu terbuka, bertali. Jadi gampang sekali debu itu kena, gampang sekali kotoran itu kena di bagian kaki. Tapi pembasuhan kaki juga dilakukan. Itu tanda menyambut atau menerima seseorang tamu dalam sebuah perjamuan makan. Jadi kalau ada orang mau hadir diundang dalam satu acara, ada basi di depan, ada air di depan, kemudian hamba atau budak terendah akan mencuci kaki dari para tamu sebelum masuk dalam perjamuan makan. Apa artinya? Jika demikian, mencuci kaki adalah kebiasaan yang diperlukan ketika berkumpul untuk makan bersama. Orang-orang itu datang dengan kaki tertutup, debu, kotor, karena melewati jalan berdebu. Dan karena itu, Yesus menunjukkan teladannya sebagai hamba terendah, mencuci kaki bagi para muridnya. Basuh kaki adalah pekerjaan rendah. Siapa di sini suami yang pernah basuh kaki istrinya? Jadi dia punya istri pulang dari gereja, mari mama buka sepatu, bet buka, kau bet cuci. Oh iya, cari di dunia hanya ada di Bonen besar. Iya. Sampai yang hari ini dia pun pacar, kalau jalan jauh kena lompor dan dia bilang, mari Honi, mari beta cuci itu kaki. Habis baru masuk ke ketemu mama itu. Iya. Senada kakak Paul tidak begitu tidak. Kekasih Tuhan sekalian, ketika membayangkan Yesus tunduk, membungkuk dan kemudian membasuh, mencuci kaki para murid, saya membayangkan bagaimana perasaan 12 murid. Gurunya, Tuhannya tunduk dan basuh kaki. Saya merenung, seharusnya bisa salah satu di antara para murid bilang, guru jangan guru, biarkan saya saja yang melakukannya. Tapi tidak ada yang ngomong begitu. Tidak ada. Semua duduk manis. Semua itu tidak terlaksana. Para murid tidak mau turun dan merendahkan dirinya. Mereka merasa tinggi. Dan mereka merasa tidak pantas untuk melakukan basuh kaki, cuci kaki, karena menganggap itu pekerjaan budak terendah. Yesus melakukannya. Saudara-saudari yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya manusia yang rendah hatilah yang bisa basuh kaki seperti Yesus. Amin. Iya. Membasuh kaki ini sebagai simbol tanda pelayanan dalam kerendahan hati, sambil mengingat Yesus mengatakan, aku datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Yesus mau berkorban. Manusia yang rendah hati itu manusia yang tahu kekurangan dan kelebihan pada dirinya tanpa pernah mau meremehkan orang lain. Yesus merendahkan diri untuk memberikan teladan berharga. Apa yang kita renungkan dari teladan yang Yesus beri? Seharusnya, kekasih Tuhan, prinsip inilah yang mendasari kehidupan kita di dunia ini. Belajar menjadi pelayan yang rendah hati. Dalam kehidupan gereja, kadang kita tergoda untuk menonjolkan diri sendiri daripada memuliakan nama Tuhan. Kadang kita pakai kedok, samaran untuk mencari ketenaran, mendapatkan pujian, mengumpulkan harta, uang, dan kita tidak lagi memuliakan Tuhan lewat pelayanan kita. Kekasih Tuhan, kita renungkan apakah selama ini saya dan saudara mewartakan tentang Kristus
mewartakan tentang kerajaan Allah, atau mewartakan tentang diri kita sendiri? Apakah saya dan saudara menghidupi ajaran Yesus untuk hidup dalam kerendahan hati dan melayani, ataukah kita menghidupkan tinggi hati dan kesombongan? Kekasih Tuhan sekalian, dalam perjalanan pelayanan terkadang kita rindu untuk mau menjadi yang terbesar dan bukan menjadi yang kecil atau hamba. Tapi tegur sedikit saketong semundur dari pelayanan. Orang bikin kita sedikit dalam pelayanan, kita gampang tersinggung, emosi, marah, benci. Orang remehkan kita sedikit, kita panas hati, kita dendam dengan dia, kita tidak mau pusing dengan dia, karena hati kita dipenuhi dengan kesombongan. Tinggi hati perlu dibereskan. Kekasih Tuhan, bayangkan Yesus membungkuk dalam kerendahan hati dan kemudian mencuci kaki para muridnya. Hari ini panitia Hari Raya Gerejawi dan panitia pembangunan diperhadapkan. Kekasih Tuhan, renungkan bagian ini 29 kekasih. Meskipun kita hebat, tapi kalau kita sombong, pelayanan kita tidak berguna. Amin. Ya. Meskipun kita hebat, tapi kalau kita sombong, pelayanan kita tidak berguna. Karena itu rendah hatilah dalam melayani. Kekasih Tuhan sekalian, pernahkah saudara bertemu dengan orang yang kerjanya luar biasa? Dia cerdas luar biasa, kreatif luar biasa, omongnya bagus luar biasa, tapi sombongnya juga luar biasa. Rendahkan orang luar biasa, tidak peduli orang luar biasa, merasa tidak butuh orang lain. Biar engkau bisa semua. Tapi kalau tidak ada kerendahan hati dalam engkau mengangkat pelayanan dan dalam hidupmu, engkau tidak berguna. Hati-hati, karena gara-gara sombong, GGS, gara-gara sombong, pelayanan kita tidak akan jadi berkat bagi orang lain. Amin. 29 orang, satu putus satu ya. Tidak bisa ketua bilang beta butuh dia, kok dia hanya perlengkapan saja. Beta butuh dia, kok dia hanya urus yang gampang-gampang. Oh, tidak bisa. Kekasih Tuhan sekalian, kita bisa ada orang yang rendah hati, bisa bekerja sama dengan orang lain, tapi yang sombong tidak bisa kerja sama. Hanya orang yang rendah hati yang bisa bekerja sama dalam pelayanan. Tapi kalau sesombong, mohon maaf, dia pusing orang. Emangnya gue pikirin, atur-atur dia. Tidak mau kerjasama, tidak mau dengar-dengar, tidak mau ada dalam relasi yang baik dalam pelayanan. Kekasih Tuhan sekalian, lakukan segala sesuatu dalam kerendahan hati. Lakukan pelayananmu dalam kerendahan hati. Seringkali di berbagai tempat, keluarga, masyarakat, gereja, bersediakah kita membungkuk, tunduk, dan basuh kaki sebagai hamba yang melayani? Tuhan Yesus melakukannya. Bagaimana dengan kita? Yang terakhir, yang kedua, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bacaan ini mengajarkan kita basuh kaki, cuci kaki adalah tanda kasih luar biasa. Bukti kasih. Perhatikan ayat 3-5. Yesus memakai kuasa yang diberikan Bapa untuk melakukan karya pelayanan dalam kerendahan hati, dalam kasih dan pengorbanan. Yesus yang harusnya dapat penghormatan, yang harusnya mendapat posisi yang tinggi, tapi dia menunjukkan sikap berbeda. Pandang dan bayangkan itu. Kesadaran bahwa dirinya diserahkan, segala kemuliaan tidak membuat Yesus berdiam di singgasana mulia, tapi dia rela meninggalkan kemuliaan untuk melayani manusia atas dasar kasih dan pengorbanan. Kekasih Tuhan, ketika membaca ayat 1, saya sedikit ada dalam keharuan. Karena Yesus itu selalu mengasihi para muridnya tanpa kecuali. Dia sayang 12 murid itu tanpa membedakan. Walaupun dia tahu akan ada yang
dia tahu, tapi dia peluk mereka dalam kasih. Wow, luar biasa. Beda dengan kita kalau ada tahu orang yang berkhianat dengan kita bilang tunggu kali engkau bu, besok balas satu baik. Yesus tidak. Dia benar menghampakan dirinya karena kasihnya yang besar. Apa artinya? Yesus menunjukkan kasih dan pengorbanan yang besar kepada murid-muridnya. Yesus basuh kaki semua murid. Dan Yesus juga basuh kaki Yudas. Ingat, Yesus basuh 12 orang, termasuk basuh kaki Yudas Iskariot yang akan mengkhianati, menjualnya demi uang 30 keping perak. Ini adalah tindakan kasih yang tidak bersyarat, tanpa batas dan penuh pengampunan. Kenapa? Karena Yesus hatinya bersih dan penuh kasih. Hanya orang yang hati kotor, otak kotor, yang dipenuhi dengan pikiran jahat. Hanya orang yang hatinya kotor, dikuasai iblis, pikiran kotor, yang merancangkan yang jahat dalam perjalanan pelayanan dan hidup bersama. Perhatikan ayat 11 dan 12. Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Dia tahu Yudas punya hati kotor. Karena itu Yesus bilang, tidak semua kamu bersih, ada satu yang kotor. 29 kekasih, miliki hati bersih dalam melayani. Hati kotor dong angka buang jauh-jauh. Berdoa kuat-kuat dalam nama Yesus. Saya melayani dengan hati yang bersih. Amin. Yudas itu memiliki hati kotor dan jahat terhadap gurunya. Bayangkan, guru saya minta mati, tapi dia balas, ini jahat minta mati juga. Pernah ketemu orang model begini? Di sini sama ada. Namun Yesus tetap melayani dengan penuh kasih hingga detik terakhir sebelum pengkhianatan terjadi. Karena Yesus memiliki kasih luar biasa. Ketika dia membasuh kaki Yudas dan kemudian mengatakan tidak semua bersih, sebenarnya dia memberi kesempatan untuk Yudas pikir-pikir dulu. Tapi Yudas ini iblis goda dia di ayat 2. Yesus siap memang. Besok ini bagian peta untuk terima uang jual dan kemudian memberikan ciuman tanpa tanda pengkhianatan. Apa arti firman Tuhan ini bagi kita? Kekasih Tuhan sekalian, terlebih 29 kekasih, jangan jadi Yudas. Lakukan pelayanan, jangan jadi Yudas yang hati kotor, tidak mau kerjasama, tidak mau membangun komitmen dalam kerendahan hati dan melayani, tidak mau mengasihi satu dengan yang lain, bawa satu pusat baik, berhenti. Apalagi melayani seperti Yudas untuk dapat uang. Jangan. Cukupkan diri dengan pekerjaanmu, tapi tidak kemudian mengambil jalan dikuasai oleh iblis untuk dapat keuntungan lewat pelayanan. Jangan. Dijauhkan jauh-jauh daripadamu. Karena itu sadari, kasih dan kerendahan hati memampukan seseorang yang berstatus tinggi akan membungkuk di depan musuhnya dan melayani sang musuh bagaikan raja. Tapi orang yang sombong dan membenci seseorang akan memperlakukan teman dan sahabat seperti musuh dan hamba. Saudara-saudariku, kalau kita punya hati penuh kasih, kerendahan hati, musuh pun kita layani. Kalau kita punya hati kasih, orang yang caci maki kita akan balas dengan shalom. Kalau dalam hati kita tidak dikuasai oleh iblis, kita akan rendah hati untuk merendahkan diri dengan kemudian menjadi berkat bagi yang lain. Jangan jadi Yudas, buka hati untuk iblis bisik-bisik yang jahat. Ayat 2 itu bilang iblis bisik yang jahat. Saya omong ini saya ambil dari Alkitab Bapak. Iblis bisik-bisik.
Tuhan membisikkan yang baik. Jangan iblis bisik yang jahat seperti kepada Yudas. Dalam pelayanan, jauhkan diri dari mental Yudas. Hati kotor, orientasi dapat untung, dapat uang dalam pelayanan. Bertobat sudah. Bertobat selagi masih diberi waktu. Apa arti firman Tuhan ini bagi kita? Kekasih Tuhan sekalian, kalau kasih dan pengorbanan menjadi penggeraknya, teladan Tuhan Yesus mesti menggugah kita. Yang sementara ada dalam pelayanan, renungkan bacaan ini. Jemaat yang ada dalam kehidupan keseharian, renungkan bacaan ini. Yesus menyentuh hati kita. Masih pantaskah kita melayani jika kita masih bertata di singgah sana kesombongan kita? Tidak. Masih pantaskah kita melayani jika kita tidak saling merendahkan diri satu dengan yang lain untuk bisa bekerja sama? Kerjasamalah. Karena Yesus bilang di nats pemimpin tadi, aku sudah melakukannya, engkau wajib melakukannya dengan membasuh kaki. Tradisi ini diteruskan sampai saat ini ketika ada menjelang peneguhan majelis jemaat. Biasanya dilakukan tradisi malam refleksi dengan pembasuhan kaki. Jika demikian kekasih Tuhan, jika engkau ingin menjadi besar, mulailah dengan melayani dan melakukan hal yang kecil. Jadi panitia HRG itu mulia di hadapan Tuhan. Jadi panitia pembangunan yang harus berkorban dan melayani itu mulia di hadapan Tuhan. Kerjakan bagianmu dan bilang terima kasih Tuhan. Engkau pakai beta untuk melayani engkau dalam jalan hidup yang diberi. Bagi semua yang terlibat dalam pelayanan, layanilah Tuhan dalam semangat kerendahan hati. Layani dengan ketulusan, tanpa bersungut-sungut dan terpaksa. Bereskan hatimu sebelum menjawab panggilan pelayanan. Ingatlah, dia telah menunduk dan membasuh kaki. Maukah kita mengikuti teladan Kristus? Mau rendah hati, mau melayani bukan dilayani, mau mengasihi, mau berkorban untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat melanjutkan teladan Kristus. Amin.